Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara 9. Dan kami percaya, selama berpuluh-puluh tahun Tuhan memberkati akan sekolah ini. Dan Tuhan memberikan kepada kami berbagai kesempatan, salah satunya termasuk pelayanan melalui radio ini. Dan biarlah melalui pelayanan ini, kami boleh ikut ambil bagian di dalam melengkapi anak-anak Tuhan. Di dalam membicarakan berbagai macam topik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kehidupan dan pertumbuhan imannya. Jadi jikalau Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungin kami. Kami mempunyai pelayanan hotline di nomor 794-3829. 794-3829. Dan silakan hubungin kami. Dan kita saat ini masih di dalam suatu topik yang sama. Yaitu mediocre Christian. Mediocre Christian. Menjadi orang Kristen setengah-setengah. Dan saya ingin supaya kita itu ingat akan beberapa kali kita sudah bicarakan ini dalam fokus tekanan yang beda-beda. Kadang-kadang sebabnya oleh karena Allah itu misterius, sulit. Kadang-kadang oleh karena kita takut kalau kita menjadi serius, kita menjadi sombong rohani. Kadang-kadang kita itu melihat akibatnya. Orang yang serius betul-betul ingin melayani Tuhan, akhirnya juga hidupnya sangat sengsara. Dan sekarang ini kita akan bicarakan dalam kaitan alasan yang ke-8. Jadi menjadi mediocre Christian, menjadi pilihan daripada banyak orang Kristen. Maunya jadi orang Kristen setengah-setengah. Yaitu oleh karena apa? Oleh karena selama ini, sebagian besar daripada manusia itu memakai akan defense mechanism. Yaitu mekanisme pertahanan. Seperti disebut defense mechanism. Itu untuk apa? Untuk membuktikan dirinya sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi bentuknya defense mechanism. Membuktikan dirinya sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Namanya reaction formation itu istilahnya. Jadi dengan defense mechanism ini sebetulnya tekad pribadi membuktikan sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh karena ini upaya pribadi, banyak orang Kristen itu mengalami mentally fatigue, kecapaian jiwanya. Jadi semakin melayani semakin banyak. Bukan sukacita surgawi yang dialami. Bukan pembebasan yang dialami. Bukan keinginan memuliakan Tuhan yang dialami. Tetapi kecapaian rohani. Jadi saudara mesti waspada. Jadi banyak orang Kristen sudah mencoba sebetulnya ingin menjadi orang Kristen. Dan ingin PI, mengabarkan Injil, ya, ingin terlibat dengan pelayanan gereja nih, bahkan ingin mengajar anak-anak yang yang kurang beruntung itu dengan memberikan bimbingan belajar dengan gratis dan sebagainya. Tapi lahirnya dari defense mechanism, lahirnya dari upaya jiwanya gitu ya, untuk membuktikan saya adalah orang Kristen yang sudah memenuhi kehendak Tuhan. Jadi saya melakukan perbuatan ini saya untuk membuktikan saya orang Kristen yang sudah memenuhi kehendak Tuhan. Akibatnya setelah beberapa bulan, barangkali ada yang lebih dari 2-3 tahun, mulai capek. Nah, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti ini, kemudian itu memilih untuk
untuk sementara kadang-kadang pasif dulu. Tidak mau diangkat jadi majelis, tidak mau terlibat dengan guru sekolah minggu, tidak mau ikut paduan suara, tidak mau pembesukan, maunya jadi orang-orang santai dulu. Nanti kalau sudah kepingin mau lagi. Jadi semuanya itu tergantung dari kondisi. Apakah ada upahnya yang membuat dia senang? Ya, apa ada pujian? Apa ada orang yang memuji dia? Jadi apa upahnya? Nah, kalau tidak ada, dia tidak mau. Dia menjadi capek. Jadi oleh karena itu dia memilih ya jadi orang Kristen ya begini-begini aja. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, 1 kali majelis gereja saya kapok. Saya tidak mau lagi. Sudah. Jadi saudara, mari kita bicarakan ini dengan Ibu Esther sekarang. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali karena tadi Bapak mengatakan begitu ya. Ini adalah upaya daripada jiwa untuk membuktikan diri bahwa saya ini sudah melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia berlelah-lelah, lalu dia mencoba untuk melakukan apa saja, tetapi sukacita rohani, lalu kemudian keinginan untuk bergaul dan mengenal Allah, lalu damai di hati, itu kok nggak ada tuh, bagaimana sih Pak? Bukannya otomatis ya kalau orang lalu sudah melayani Tuhan itu pasti semuanya itu dikasih gitu. Nggak begitu ya Pak ya? Sebetulnya ini masalah psychological dengan masalah spiritual lagi. Jadi kalau psychological memakai defense mekanisme tadi. Hingga akibatnya dorongan yang membuat dia ingin terlibat melayani sebetulnya dari dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Karena guilty dia. Kalau tidak melayani itu guilty. Jadi berarti bahwa itu bukan dorongan dari Roh Kudus begitu ya Pak? Tanda petik. Roh Kudus bisa memakai hal yang natural tersebut. Tapi seharusnya diwaspadai. Jadi tidak berarti completely itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa memakai apa saja. Cuma seringkali ini tuh sudah mengontrol. Sehingga semua pelayanannya seperti itu. Dorongan untuk berdamai dengan dirinya sendiri sebetulnya. Kalau tidak melayani, dia guilty dia. Jadi sebetulnya kalau betul, sebetulnya ya karya Roh Kudus itu juga ada, tapi sebetulnya kenapa sih Pak kok lalu kemudian kayaknya begitu ya, kayaknya kok usaha dari diri ini yang dari tadi itu kayaknya dipermasalahkan, dorongan untuk melayani dari diri sendiri. Ya sebetulnya manusia itu sebetulnya sebagai peta dan gambar Allah punya kesadaran diri. Nah, seharusnya kesadaran diri itulah yang sebetulnya berinteraksi dengan Roh Kudus. Jadi berinteraksi dengan Roh Kudus itu bukan tidak sadar, tapi sadar. Nah, sehingga dia bisa memilih attitude sikap yang baik. Dia bisa memilih pikiran yang baik. Dia bisa memilih hati yang baik. Dia bisa memilih perasaan yang baik. Pada saat dia itu merespon Roh Kudus. Jadi sama seperti halnya dengan kita, dengan sesama manusia. Pada saat seorang itu sedang menyalamin orang baru di gereja, ada yang sebetulnya itu untuk mengatasi perasaan dirinya guilty karena dia duduk di sebelahnya. Nanti saya ini dianggap atau dinilai orang atau bahkan hati nurani saya sendiri menegur saya. Bahwa saya nyalami tadi asal-asalan aja. Saya sebenarnya tidak ingin kenal dia. Nah, saya nyalami. Tapi ada orang yang sadar. Saya tidak mau seperti itu. Meskipun jiwa saya ke sana. Tapi dalam kesadaran saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu beda sekali. Sehingga meskipun dia ada dorongan egois yang hanya sekedar menyalami, sekedar hai, sekedar nanya. Sekarang ini dia tulus ingin sekali. Sebetulnya ingin mengenal orang ini. Ingin sekali sekarang menjadi teman, saudara seiman.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya intinya itu adalah bagaimana sih jiwa kita itu sebetulnya bergaul itu dengan Tuhan sampai sejauh mana. Kalau pergaulan itu cuma lapisannya itu tipis, maka kita itu mungkin gampang kecewa, kita juga sukacita rohaninya ndak ada. Apalagi seperti tadi Bapak katakan, apa sebetulnya upahnya itu melayani Tuhan? Kok ndak ada? Bukannya dipuji, tapi ditegur, dikritik, ini kurang, itu kurang. Bagaimana itu Pak? Jadi memang realita hidup itu kan selalu ada berbagai kemungkinan. Dan salah satu kemungkinan adalah kita meskipun bahkan melayani dengan tulus dan dalam bimbingan Roh Kudus, merespon Roh Kudus, respon orang lain itu seringkali negatif. Bukan cuma menegur, bahkan Tuhan Yesus mengingatkan, banyak nabi yang dibunuh oleh karena namaku. Jadi berarti bahkan melayani dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, itu semakin lama risikonya semakin serius sekali. Jadi kalau gitu bagaimana dong Pak? Bagaimana kita itu bisa melayani lalu kemudian dengan ketulusan dan mempunyai sukacita surgawi, lalu kemudian pada saat yang sama kita itu juga tidak dalam tanda kutip menjadi orang Kristen tuh yang setengah-setengah. Kan setiap orang Kristen kepingin dong menjadi orang Kristen tuh yang sungguh-sungguh. Saya rasa enggak. Justru itu bukan setiap orang Kristen. Sebetulnya hanya dalam ide orang Kristen mengatakan begitu. Tapi jiwanya sebetulnya inginnya itu cari senangnya sendiri. Nah makanya kita sudah bicarakan sampai 8 sesi ini. Nah, di dalam sesi yang ke-8 ini, itu oleh karena jiwa kita ini sebetulnya melayani sebagai upaya berdamai dengan diri sendiri sebetulnya. Dan untuk itu dia ingin melayani. Makanya dia akhirnya capek. Tapi kan capek itu juga sebetulnya capek atau tidak capek itu kan mungkin ya Pak, kalau saya boleh sedikit memberikan pikiran begitu. Kan tergantung apakah dia melayani itu dia juga mengerti begitu ya apa yang dia itu lakukan. Misalnya saja di paduan suara begitu. Karena dia memang senang menyanyi begitu. Tapi yang kedua, ya, makanya kalau dia yang memilih kegiatan yang dia sukai, itu ada saat-saat dia senang. Betul, karena Pak. Bisa main piano, dia suka main piano. Betul, tapi tunggu dulu. Kalau misalnya dia melayani di paduan suara seperti tadi saya katakan, dia itu memang suaranya bagus, dia menguasai teknik, dia juga seringkali itu melihat begitu ya, bahwa kalau dia itu menyanyi itu dengan sepenuh hati, dia juga melihat bahwa ada juga jemaat itu kata yang sepenuh itu loh, kalau sepenuh hati itu sebenarnya untuk Tuhan, Sudan. Betul, dan dia melihat bahwa karya Roh Kudus itu juga ada di dalam apa yang dia lakukan, karena dia melihat bahwa misalnya orang yang mendengar juga mereka itu meneteskan air mata, misalnya terharu, betul. Nah, orang-orang yang seperti ini itu kan juga bisa sampai kepada titik jenuh, walaupun nih Pak, mungkin 70-80% daripada waktu pelayanannya itu dia suka. Tapi 20% ini loh, badan ini mungkin juga enggak bisa diajak. Kalau capek oleh karena natural consequence, nah itu merupakan sesuatu yang memang tanda petik ya bagian dari hidup. Seperti orang melayani setelah sekian puluh tahun, waduh badan ini kemudian capek, sering pegelinu apa. Tapi ini mentally fatigue. Itu merupakan sesuatu decline secara rohani. Maksudnya keadaan jiwa ini jiwanya sebetulnya itu kehilangan sukacita melayani. Nah, kehilangan sukacita melayani itu akibat daripada salah di dalam melangkah-langkah melayani. Nah, itulah yang disebutkan akibat dari selama ini memakai defense mekanisme. Itu suatu cara diri membela dirinya dari jiwa, dari perasaan-perasaan anxiety yang dia tidak suka.
Jadi tadi kehilangan sukacita di dalam melayani itu tidak sama dengan lelah rohani itu ya Pak? Wah, Atau sama? beda. Makanya disebutkan kalau kelelahan rohani itu tanda petik masih bisa positif dan negatif. Tapi kalau kelelahan rohani seperti misalnya di dalam kitab Raja-Raja diceritakan mengenai Elia yang spiritually fatigue. Nah, bagi saya itu merupakan sesuatu campuran dengan psychological fatigueness. Makanya dia sebutkan depresi di sana. Nah, di sana dia itu merasa bahwa ternyata selama ini perjuangannya itu dia itu melihat kok hasilnya baru aja mendapatkan titik kulminasi, dia euforia tinggi sekali, bisa menghabisi 400 nabi-nabi Baal. Nah kan, seolah-olah kemenangan luar biasa. Ternyata dia sekarang diburu-buru. Berarti kemenangan yang kelihatan sebentar itu diikuti dengan perasaan bahwa dia gagal. Nah, itulah sebabnya Elia kemudian sampai mengatakan ingin mati. Itu spiritually fatigue ini. Tapi dibarengi dengan psychological fatigueness. Oleh karena depresi dia. Nah, jadi bagaimana sih Pak? Kan satu pihak kalau dari ceritanya Elia begitu ya, kita kan melihat bahwa sampai orang Israel itu kan sampai bertobat pada saat itu. Sampai mereka melihat bahwa waduh memang Allah kita itu luar biasa begitu. Tapi begitu itu selesai lalu sekarang ini dia dikejar-kejar oleh Isabel. Kenapa kok dia lalu kemudian itu kayaknya begitu ya, kerohaniannya langsung melorot begitu. Ya, oleh karena tanda petik ada unsur-unsur defense mekanisme hanya menurut untuk berdamai dengan diri sendiri juga pada Elia. Tetapi dia selama ini tidak sadari bahwa jiwanya juga punya kebutuhan seperti itu. Nah, seharusnya dia sadari. Dan saya percaya sekali dia kemudian sadari. Oleh karena apa? Tuhan masih membangunkan dia dan dia kemudian bangun untuk menjalankan tugas-tugas terakhir dalam hidupnya. Jadi kita itu melihat itu cerita daripada satu individu yang mereveal sebetulnya misteri daripada perjalanan iman orang percaya. Meskipun dipakai dengan luar biasa sekali, tapi ada sisi-sisi tertentu yang menjadi kelemahan dari kepribadiannya. Yang bagi Elia, dia itu rupanya juga sangat conditional di dalam sukses dan failure-nya. Meskipun sudah teruji berulang kali betapa Tuhan itu bersama dengan dia. Jadi Pak, kalau sebetulnya tadi begitu ya, saya melihat begitu bahwa sebetulnya beda antara apa yang pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga ada pelayanan yang kita lakukan itu sebagai upaya daripada diri untuk sebetulnya menutupi rasa bersalah ini kan sebetulnya dua hal yang sangat berbeda begitu ya Pak ya. Karena kalau yang cuma untuk menutupi rasa bersalah itu kan dilakukan ya mungkin bisa sepenuh hati, tapi kan cepat lelah begitu. Sedangkan kalau dilakukan oleh karena dia melakukan kehendak Tuhan, mungkin kan dia juga bisa lalu kemudian ada sukacita yang mendorong walaupun jatuh tapi besok pagi bangun lagi. Begitu ya Pak? Oh iya, jadi sebetulnya hidup ini kita perlu waspadai yaitu diri sendiri sebenarnya. Jadi kita itu tahu sekali bahwa banyak orang memilih menjadi mediocre Christian. Yaitu orang Kristen setengah-setengah begini. Padahal berisiko saya ingatkan. Jangan-jangan dia itu menolak Roh Kudus. Oleh karena ini bukan hanya sekedar menduga citakan Roh Kudus. Oleh karena jelas sekali bahwa pilihannya itu bisa oleh karena alasan-alasan yang dengan kesadaran dan kita tidak mau mengubahnya. Sehingga apapun yang dikatakan, yang disingkapkan oleh Allah melalui Roh Kudusnya, itu dia tidak responi dengan baik.
Nah, sehingga kalau kita mau perhatikan di dalam Alkitab itu berulang kali sebetulnya sudah diingatkan. Jadi ada disebutkan, kamu itu membangun rumah di atas pasir. Berbahaya sekali. Seharusnya di atas batu. Dan kamu itu ingin menyimpan air anggur yang baru itu. Tetapi di dalam kerbatmu yang lama. Berbahaya sekali, bisa memecahkan kerbat itu. Kamu ingin menambalkan kain baru yang kamu baru dapat ini. Tapi untuk jubah yang lapuk yang lama ini. Ini kain baru ini bisa merobek ini. Bahkan di dalam Wahyu pasal 3. Kamu itu suam-suam kuku. Jadi tidak panas tidak dingin. Lebih baik kamu panas atau dingin kata Tuhan. Karena kamu suam-suam kuku. Dan kamu itu merasa diri itu kaya. Dan terus memperkaya dirimu dengan apa? Dengan apa yang kamu pikir itu penting padahal tidak penting. Sehingga kamu tidak tahu kalau kamu dirimu itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Makanya Tuhan pada saat memberikan teguran kepada jemaat Laodikia itu, dia mengingatkan yang seperti ini itu tidak ada obatnya. Sehingga kalau di dalam Yesaya pasal 55, kepada orang yang belum percaya sekalipun, itu boleh menerima akan air anggur dan gandum tanpa perlu membayar harga. Tapi bagi kamu sudah sebetulnya bukan seperti orang yang tidak percaya. Kamu harus membeli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dengan api. Yaitu harta yang tidak ternilai, yang mahal sekali, yang sudah dimurnikan dengan darah anak domba sendiri. Ya, keselamatan itu. Dan kamu harus membeli daripadaku. Itu kain putih, pakaianmu yang putih. Yang selalu Alkitab itu bicara hanya dikenakan oleh anak manusia di dalam Daniel maupun juga nanti di dalam Wahyu itu. Bahwa dia yaitu Allah di surga sendiri. Dengan lambang kesucian seperti itu. Kamu belilah ini. Tidak boleh diabaikan. Bahkan minyak yang melumas matamu supaya matamu itu bisa melihat kebenaran. Lalu sampai diakhiri dengan kalimat seperti ini oleh Tuhan. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jadi sekarang ini aku terus menerus menunggu. Apakah kamu mau membukakan pintu? Mengundang aku lagi. Aku akan hidup berdiam dengan kamu dan makan dengan kamu lagi. Dan berbahagialah orang yang mendengar akan suara Tuhan ini dan tidak mengabaikannya. Jadi para pendengar yang kami hormati, kami percaya sekali bahwa topik mediocre Christian ini merupakan topik yang maha penting. Oleh karena sangat serius sekali. Jangan sampai kita itu memilih hanya menjadi orang-orang Kristen apa adanya, setengah-setengah. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua.